Sebelum kelompok 8 memulai presentasi pada hari ini, karena kita tinggal di tanah Melayu, maka saya akan membuka presentasi hari ini dengan sebuah pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mula Jakarta, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah kepemimpinan, yaitu Bapak Dr. Rafki Rashid, SEMM, dan kepada semua teman-teman yang telah bersedia menonton video presentasi dari kelompok 8 pada hari ini. Sebelumnya, saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan anggota kelompok saya, seperti yang ada pada background di belakang. Saya, Safia Harti Salsabila, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini sampai ke tahap akhir presentasi. Nah, di sini ada rekan-rekan anggota kelompok saya, ada Mariana Lisnawati, Winda Hairani, dan Anissa Mulyawati. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan mulai saja presentasi hari ini di pembahasan yang pertama, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Mulyawati. Selamat menonton semuanya. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan model Ohio. Nah, jadi model Ohio ini adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan dari penelitian di Universitas Ohio pada tahun 1940-an. Nah, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu sebenarnya perilaku seperti apa sih yang membuat seorang pemimpin itu bisa dikatakan efektif, dan ternyata hasilnya cukup menarik karena ternyata kepemimpinan itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari dua dimensi perilaku utama. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang model Ohio. Nah, latar belakang munculnya model ini dikarenakan para peneliti melihat bahwa gaya memimpin itu sangat berpengaruh terhadap kinerja tim dan juga hubungan antar anggota. Dari situ, mereka menemukan dua dimensi penting, yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Dua hal ini yang kemudian menjadi dasar dalam memahami gaya kepemimpinan. Selanjutnya, kita membahas yang pertama, yaitu struktur inisiasi. Nah, jadi struktur inisiasi ini lebih fokus ke bagaimana pemimpin mengatur pekerjaan. Jadi, pemimpin di sini biasanya akan menentukan tugasnya masing-masing anggota, menetapkan target yang jelas, mengatur cara kerja, dan juga mengawasi jalannya pekerjaan. Intinya, fokusnya adalah bagaimana pekerjaan itu bisa berjalan dengan rapi dan target bisa tercapai. Contohnya nih, seperti ketua kelompok yang membagi tugas dengan jelas dan memastikan semua anggota mengerjakan bagiannya dengan tepat waktu. Selanjutnya, yang kedua ada konsiderasi. Jadi, kalau yang tadi itu fokusnya ke tugas, yang sekarang fokusnya ke hubungan antar manusia. Pemimpin dengan konsiderasi tinggi biasanya lebih memperhatikan perasaan dan kebutuhan anggota timnya. Misalnya, dia mendengarkan pendapat anggota, menghargai ide yang diberikan, memberikan kepercayaan, dan juga peduli terhadap kondisi anggota. Jadi di sini bukan hanya pekerjaan yang penting, tetapi juga kenyamanan dan hubungan dalam tim itu sangat dipentingkan. Nah, jadi kalau dibandingkan, dua dimensi ini sebenarnya berbeda fokus. Struktur inisiasi itu lebih berfokus kepada tugas dan target, sedangkan konsiderasi ini lebih ke hubungan dan kenyamanan kerja. Tapi yang perlu diingat, keduanya ini sama-sama penting. Kalau pemimpin hanya fokus ke tugas, tim bisa merasa tertekan. Tapi kalau hanya fokus ke hubungan, pekerjaan bisa jadi tidak terarah. Jadi pemimpin yang baik adalah yang bisa menyeimbangkan keduanya. Baiklah, terima kasih kepada rekan anggota kelompok saya, yaitu Anissa Mulyawati, yang telah menyampaikan pembahasan tentang latar belakang dan dua dimensi dari kepemimpinan Ohio. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang kuadran Ohio atau Ohio Leadership. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan apa itu kuadran. Jadi di sini sekadar mengingatkan kembali, kalau kuadran itu semakin dia bergerak ke atas dan ke kanan, maka dia bernilai positif. Dan semakin dia bergerak ke bawah dan ke kiri, maka dia bernilai negatif. Nah, kalau dalam kuadran itu kan pasti ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, di sini dalam prinsip atau kuadran di pemimpin Ohio atau kepemimpinan Ohio, sumbu Y itu diibaratkan konsiderasi dan sumbu X diibaratkan struktur inisiasi. Nah, di mana
Jika di sumbu X ini struktur inisiasi yang semakin bergerak ke kanan, maka dia semakin positif, dan dia bergerak ke kiri, maka dia semakin negatif. Dan untuk di sumbu Y, yaitu adalah konsentrasi, semakin dia di atas maka dia positif, dan dia di bawah maka dia semakin negatif. Nah, coba kita perhatikan background yang ada di belakang. Kita lihat di kuadran yang satu. Nah, kuadran satu itu adalah konfigurasi tinggi dan struktur inisiasi yang tinggi. Mengapa demikian? Karena mereka berada di sebelah kanan atas, di mana artinya nilainya positif. Jadi di kuadran pertama ini disebut kuadran yang ideal karena pemimpin memberikan arahan tugas dengan jelas dan membangun hubungan tim yang kuat. Nah, baiklah, mari kita bergeser ke kuadran yang di sebelahnya, yaitu adalah kuadran 2. Nah, jika teman-teman lihat, kuadran 2 ini berada di posisi sebelah kiri, tapi dia berada di atas, maka menandakan dia adalah konsiderasinya tinggi, namun struktur inisiasinya rendah. Jadi, di kuadran 2 ini, pemimpin ini sangat berfokus pada hubungan yang baik, pemimpin yang sangat suportif, namun dia ini tidak tegas dalam memberikan tugas. Oke, kita lanjut yang di bawahnya, yaitu adalah kuadran 3. Nah, teman-teman perhatikan lagi nih, seperti apa posisi kuadran yang ketiga. Nah, dia berada di sebelah kiri bagian bawah, di mana ini adalah kuadran yang bernilai negatif, maka dia rendah konsiderasi dan rendah struktur inisiasi. Nah, jadi karena itulah kuadran 3 ini mencerminkan pemimpin yang pasif. Artinya, pemimpin ini sangat sedikit memberi arahan dan sangat sedikit sekali perhatiannya terhadap hubungan interpersonal. Jadi, di kuadran yang ketiga ini adalah kuadran yang benar-benar mencerminkan nilai negatif ya teman-teman. Kita lanjut ke kuadran yang keempat, yaitu dia berada di sebelah kanan bawah, yang artinya tinggi konsiderasi namun rendah struktur inisiasi. Nah, mencerminkan kalau kuadran keempat ini adalah pemimpin yang sangat fokus dengan tugas yang diberikannya, namun dia sangat direktif teman-teman. Tapi pemimpin ini juga kurang peduli pada hubungan tim. Nah, kurang lebih seperti inilah penjelasan lebih lanjut dari 4 kuadran kepemimpinan Ohio atau Ohio Leadership yang tadi saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dari keempat kuadran tadi, kuadran 1 adalah kuadran yang merupakan situasi terbaik, artinya ideal, di mana di dalam kuadran 1 itu pemimpin akan memberikan tugas dengan arahan yang jelas, kemudian pemimpin juga akan mempertimbangkan atau membangun hubungan yang baik dengan tim, dan pemimpin ini dia sangat suportif dalam memotivasi timnya tersebut. Setelah kita selesai pembahasan kuadran ini, maka pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan anggota saya. Selanjutnya itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang telah dijelaskan bahwa teori kepemimpinan Ohio dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Teori ini menekankan 2 dimensi utama, yaitu struktur dan konsiderasi. Nah, contohnya dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu ada dalam dunia bisnis, di mana manajer menjelaskan target dan prosedur kerja sambil memotivasi tim secara personal. Artinya perusahaan tidak cukup hanya fokus pada hasil, tetapi juga harus menjaga semangat kerja karyawan. Nah, yang kedua yaitu dalam pendidikan, di mana guru membuat pembelajaran yang terstruktur sekaligus membangun kedekatan dengan murid. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar akan lebih efektif jika ada aturan yang jelas dan hubungan yang nyaman antara guru dan siswa. Nah, yang ketiga yaitu di layanan kesehatan, di mana kepala ruangan menetapkan SOP medis sambil memperhatikan kesejahteraan staf. Artinya, kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh disiplin kerja dan kondisi tenaga medis itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu dalam organisasi dan komunitas, di mana ketua tim membagi tugas dengan jelas serta menciptakan suasana yang menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa kerjasama tim akan lebih baik jika anggota merasa dihargai. Jadi, kepemimpinan yang efektif harus mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan dengan hubungan antar manusia. Nah,
kepemimpinan di perusahaan. Pada kasus ini, PT Maju bersama membentuk tim proyek yang terdiri dari 8 karyawan junior. Manajer Budi diberi tanggung jawab untuk memimpin tim tersebut agar menyelesaikan proyek dalam waktu 3 bulan. Nah, situasi ini menggunakan kuadran 1, yaitu tinggi struktur dan tinggi konsentrasi. Artinya, pemimpin harus tegas dalam mengatur pekerjaan, tetapi tetap peduli terhadap anggota tim. Nah, dari sisi struktur, manajer membuat timeline proyek, target mingguan, membagi tugas dengan jelas, dan mengadakan rapat singkat setiap hari. Ini penting agar pekerjaan berjalan terarah dan semua anggota tahu tanggung jawab masing-masing. Nah, dari sisi konsiderasi, manajer mendengarkan keluhan anggota, memberi apresiasi atas pencapaian kecil, dan membuka diskusi informal setiap Jumat. Hal ini penting karena tim junior biasanya masih membutuhkan dukungan dan motivasi. Hasilnya, proyek selesai tepat waktu dan kepuasan kerja meningkat 40%. Makna dari kasus ini adalah keberhasilan kerja tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh cara pemimpin memperlakukan timnya. Nah, pada kasus nyata kepemimpinan di dunia pendidikan, Kepala Sekolah SMA Negeri X memimpin 30 guru dengan latar belakang berbeda. Sebagian adalah guru senior yang sudah berpengalaman dan sebagian lagi guru baru yang masih beradaptasi. Karena kondisi anggota berbeda, maka gaya kepemimpinan juga perlu disesuaikan. Untuk guru baru digunakan kuadran 1, yaitu tinggi struktur dan tinggi konsentrasi. Kepala sekolah memberikan panduan mengajar yang detail, mentoring rutin, dan membuka ruang diskusi. Artinya, guru membutuhkan arahan yang jelas sekaligus dukungan agar cepat berkembang. Sedangkan untuk guru senior digunakan kuadran 2, yaitu tinggi konsentrasi dan rendah struktur, di mana kepala sekolah memberi kebebasan dalam merancang pembelajaran, melibatkan mereka dalam keputusan sekolah, dan memberi apresiasi atas pengalaman mereka. Artinya, guru senior tidak perlu terlalu banyak diarahkan, tetapi lebih membutuhkan kepercayaan dan penghargaan. Nah, makna pada kasus ini adalah pemimpin yang efektif bukan memakai satu gaya untuk semua orang, tetapi mampu menyelesaikan pendekatan sesuai kebutuhan anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas model Ohio ini menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang mutlak terbaik untuk semua kondisi. Efektivitas seorang pemimpin sangat bergantung pada berbagai faktor konstekstual yang saling berkaitan. Yang pertama itu, kita harus melihat kemantangan pengikut. Staf baru tentu membutuhkan struktur yang jelas, sementara staf senior lebih membutuhkan dukungan emosional atau konsiderasi. Yang kedua itu adalah tugas yang kompleks, dan yang ketiga, tekanan waktu seperti situasi krisis akan memaksa pemimpin untuk bermain di ranah struktur yang lebih tinggi. Yang keempat itu adalah budaya organisasi, serta yang kelima adalah tujuan organisasi juga menentukan arah kepemimpinan. Apakah organisasi lebih mengejar produktivitas yang kaku atau inovasi yang kolaboratif. Terus yang terakhir adalah karakteristik pribadi seorang pemimpin akan menentukan kuadran mana yang paling efektif untuk diterapkan pada saat itu. Model Ohio ini memiliki beberapa keunggulan utama yang membuatnya tetap relevan hingga saat ini. Kelebihan utamanya itu terletak pada kerangka kerja yang sederhana namun komprehensif, sehingga sangat mudah dipahami dan diterapkan oleh para manajer di lapangan. Yang kedua itu menekankan bahwa tugas dan hubungan manusia sama pentingnya. Yang ketiga adalah mendorong pemimpin untuk mengembangkan kedua dimensi tersebut secara bersamaan tanpa harus mengorbankan salah satunya. Yang keempat itu didukung dengan penelitian empiris yang kuat dari Universitas Ohio sehingga kredibilitasnya sudah teruji. Dan yang terakhir, terbukti fleksibel untuk diaplikasikan dalam berbagai jenis organisasi mulai dari korporasi hingga institusi pendidikan. Namun, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kita juga harus menyadari bahwa model ini memiliki keterbatasan. Yang pertama itu terletak pada tidak adanya panduan pasti mengenai kuadran mana yang lebih efektif untuk situasi spesifik, sehingga pemimpin seringkali menebak-nebak sendiri. Terus yang kedua, model ini itu cenderung mengabaikan faktor eksternal seperti dinamika budaya dan lingkungan organisasi yang lebih luas. Yang ketiga, model ini juga terlalu menyederhanakan perilaku kepemimpinan hanya dalam skala tinggi atau rendah. Yang keempat, model ini hanya menunjukkan gaya yang ada sekarang dan tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana proses seorang pemimpin bisa belajar, beradaptasi, atau mengembangkan gaya kepemimpinannya agar menjadi lebih baik di masa depan. Dan yang terakhir, model ini itu hanya berfokus pada pemimpin saja, tanpa mendalami bagaimana respon atau reaksi dari pengikut yang dapat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbandingan model Ohio dengan model lainnya.
Yang pertama itu, saya akan mengambil manajemen grid dari Black and Moulton. Yang kedua ada model situasional dari Harsey and Blanchard. Yang pertama, dari sisi dimensi, model Ohio itu hanya menggunakan 2 dimensi. Yang pertama, struktur inisiasi atau bisa dibilang orientasi tugas. Yang kedua, konsiderasi, yaitu orientasi hubungan. Lalu, pada manajemen grid juga menggunakan 2, yaitu tugas dan orang. Tapi pada model situasional itu dia lebih kompleks karena ada tambahan dimensi ketiga, yaitu pada kematangan pengikutnya. Selanjutnya, dari jumlah gaya kepemimpinan, model Ohio itu menghasilkan 4 kuadran. Pada manajemen gridnya memiliki 81 gaya karena menggunakan skala 9x9. Dalam model situasionalnya memiliki 4 gaya seperti S1 sampai dengan S4 dengan gaya penyesuaian yang situasional tadi. Selanjutnya, dari faktor situasinya, model Ohio ini dan manajemen grid tidak secara eksplisit mempertimbangkan situasinya. Contohnya itu berbeda dengan model situasional yang sangat eksplisit menekankan kesiapan pada bawahannya. Selanjutnya, pada kompleksitas dan kemudahan penerapan, model Ohio ini dinilai kompleksitas yang sedang dan mudah karena menerapkannya itu hanya dengan 2 dimensi dan 4 kuadran. Selanjutnya, pada manajemen grid dan situasional itu memiliki kompleksitas yang tinggi karena penerapannya itu sedang dan tidak semudah yang Ohio tadi. Jadi bisa dibilang model Ohio ini menjadi fondasi dasar atau pengembangan pada model-model kepemimpinan berikutnya, termasuk yang manajemen grid dan model situasional sederhana tadi. Tapi dia sangat sederhana dan terpengaruh. Selanjutnya kita masuk ke dalam gimana cara mengukur gaya kepemimpinan seseorang menurut model Ohio ini. Jadi kita itu ada 3 alat ukur utama. Yang pertama LBDQ. Ini alat yang paling terkenal karena isinya itu hanya 40 orang. Sebelumnya singkatan dari LBDQ itu Leader Behavior Description Questionnaire. Jadi dia itu hanya 40 pertanyaan dengan skala Likert. Pertanyaan-pertanyaannya itu mengukur kayak seberapa sering atasan itu menunjukkan struktur inisiasinya. Contohnya menetapkan prosedurnya, mengawasi tenggat waktunya. Terus seberapa sih seringnya atasan itu nunjukin konsiderasinya yang tadi seperti mendengarkan keluhan karyawannya atau bersikap ramah ke bawahannya. Lalu hasilnya itu kita petakan atau kita gabungkan dengan atasan karena ke dalam salah satu dari 4 kuadran tadi. Selanjutnya yang kedua SBQD atau bisa dibilang Supervisory Behavior Description Questionnaire. Jadi itu tuh lebih awal daripada yang LBDQ tadi karena fokusnya lebih sempit, yaitu pada perilaku pengawasan langsung. Banyak digunakan dalam penelitian di industri manufaktur karena cocoknya itu menilai hubungan antara supervisor dan pekerja lini. Jadi banyak dipakai di pabrik-pabrik. Contohnya kayak mandor yang lagi menilai gimana atasannya menilai mereka gitu. Jadi pekerja lininya itu contohnya kayak operator mesin, pengangkat barang atau perakit barang. Jadi dia itu kerjanya langsung berhadapan dengan proses produksi setiap hari. Yang ketiga ada self assessment atau refleksi mandiri. Jadi berbeda dengan 2 instrumen tadi. Di sini itu yang diisi bawahan, tapi kalau di sini itu diisi oleh kepemimpinannya sendiri. Jadi pemimpinnya ini mengecek perilakunya berdasarkan checklist tugas dan hubungan misalnya. Jadi digunain dalam pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan diri dan bukan buat evaluasi formal. Jadi akhir dari proses pengukuran tadi itu, semua skor itu dari instrumen-instrumen yang tadi itu dipetakan ke dalam 4 kuadran. Yang pertama tinggi ke tinggi, lalu tinggi ke rendah, lalu rendah ke tinggi, dan yang terakhir rendah ke rendah. Jadi dari peta itulah kita bisa menentukan gaya kepemimpinan dominan seseorang menurut model Ohio. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan nih teman-teman. Jadi kesimpulannya itu kan ada 4 poin penting nih tadi yang kita harus ingat dari model kepemimpinan dalam Ohio. Yang pertama, model Ohio itu ngajarin kalau kepemimpinan itu punya 2 dimensi kunci. Yang pertama struktur inisiasi, yang kedua konsiderasi. Inisiasi itu kan tadi fokus ke tugas dan ke prosedurnya. Kalau konsiderasi itu fokus ke pelayanan, kepercayaan, dan ke bawahannya. Jadi pemimpin yang tidak hanya pintar dalam mengatur pekerjaannya, tapi juga membangun hubungan dengan bawahannya. Terus yang poin kedua ini kita masuk ke dari 2 dimensi tadi tuh. Jadi lahir ada 4 kuadran, ada kuadran kombinasi berbeda antara tinggi dan rendahnya struktur serta konsiderasinya. Jadi secara umum kuadran itu tinggi ke tinggi dianggap sebagai gaya yang paling ideal karena pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang selalu tegas gitu sama tugasnya, tapi tetap menjaga hubungan dengan hangat dan baik dengan bawahannya. Lalu yang ketiga itu efektivitas kepemimpinan yang tidak hanya ditentukan oleh gayanya, tapi juga dengan konteksnya tadi. Faktor-faktor seperti kematangan bawahan, sifat tugasnya, dan budaya organisasi yang mempengaruhi dalam manajemen risiko ini. Jadi itu penting karena pemimpin ini disuruh dalam fleksibel, jadi dia tuh nggak boleh kaku. Jadi
nggak boleh terlalu longgar juga. Jadi dia harus menyesuaikan situasi agar risikonya itu bisa dikelola dengan baik. Yang terakhir, model Ohio itu jadinya termasuk fondasi yang paling penting nih dalam kesimpulan yang udah kita bahas tadi dalam teori-teori kepemimpinan yang lahir setelahnya, seperti manajemen grid dan model situasional. Dan sampai sekarang model Ohio ini masih sangat relevan untuk mendiagnosis gaya kepemimpinan baik di perusahaan organisasi publik maupun di tim kecil. Jadi sekian dari materi Ohio kami. Terima kasih. Nah, sebelum kami menutup presentasi dari kelompok 8, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan anggota kelompok saya karena telah menyampaikan pembahasan tentang kepemimpinan Ohio atau Ohio Leadership ini dengan baik. Nah, kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video presentasi kami sampai akhir. Karena tadi dibuka dengan pantun, maka presentasi dari kelompok 8 ini juga akan ditutup dengan pantun. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati, kala tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Like cherry blossoms blooming in the mountains.